Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kami dari Universitas Gunadarma Depok, Fakultas Psikologi, kelas 2PA05. Kami di sini ingin memperkenalkan ke kalian apa aja sih macam-macam tes intelijensi itu. Sebelum itu, perkenalkan, saya Igusti Ayu Ambarawati, ada Amelia Kamila, Firza Eriansyah Prasetyo, Halo. Meilianita Afifah Putri, dan Putri Sekar Milenia. Hai. Sebelum kita membahas ragam-ragam tes intelijensi, ada baiknya kita tahu dulu nih, apa sih tes intelijensi itu? Tes intelijensi adalah tes yang mengukur kemampuan atau kecerdasan secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang untuk memperkirakan apakah suatu pelatihan tertentu dapat diberikan kepadanya. Tes intelijensi itu ada berapa macam dan apa aja sih macam-macamnya? Jadi, tes intelijensi itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, untuk anak-anak, untuk remaja sampai dewasa, dan yang ketiga, untuk tunarungu. Tes intelijensi untuk anak-anak dibagi menjadi 6 nih teman-teman. Yang pertama, ada tes BINET, ada WISC, ada WPPSI, ada CPM, ada CFIT skala 1 dan 2, dan ada TIKI dasar. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ini ada tes BINET. Tes BINET ini diciptakan oleh Alfred Binet pada tahun 1908 sampai 1911. Tes BINET ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Komponen dalam intelijensi ini terdiri dari 3 hal, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan yang terakhir, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Pengelompokan tes-tes dalam skala Stanford Binet dilakukan menurut berbagai level usia, dimulai dari usia 2 tahun. Berikut adalah contoh soal yang diberikan pada tes Binet. Tes intelijensi anak yang kedua adalah tes Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes ini ditemukan oleh David Wechsler tahun 1949. Nah, tes ini mengukur fungsi intelektual yang lebih global pada anak-anak di usia 8-15 tahun. Tes ini terdiri dari tes verbal dan tes performance. Tes verbal berisikan tentang pembenaran kata, pengertian, informasi, hitungan, persamaan, dan rentangan kata. Sedangkan pada tes performance itu mengatur gambar, melengkapi gambar, rancangan balok, merakit objek, images, dan simbol. Berikut adalah contoh dari tes Wechsler Intelligence Scale for Children, di mana nantinya para peserta diharapkan untuk mengatur gambar dan melengkapi gambar yang sudah tersedia di soal tersebut. Tes intelijensi pada anak yang ketiga, yaitu adalah tes Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence WPPSI. Masih dari David Wechsler tahun 1967. Tes ini ditujukan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak-anak yang ada pada tingkat taman kanak-kanak, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Tes ini ada 2 macam, yang pertama tes verbal dan tes performance. Tes verbal berisikan tentang tes kemampuan menerima informasi, kemampuan pemahaman, kemampuan berhitung, kemampuan melihat persamaan dan pengertian. Sedangkan pada tes performance itu terdiri atas rumah binatang dengan mencocokkan nama binatang dan tempat tinggalnya, penyelesaian gambar dengan melengkapi gambar yang kosong, mencari jejak, bentuk geometris, labirin, dan puzzle balok. Berikut adalah contoh dari tes WPPSI, di mana nantinya para peserta diharuskan untuk melengkapi kalimat yang bertujuan untuk mengukur kemampuan pemahaman dari peserta tes itu sendiri. Kita lanjut ke tes intelijensi anak yang keempat, yaitu tes Colored Progressive Matrix atau tes CPM dari John C. Raven tahun 1974, di mana tes itu dibuat karena adanya keperluan pengetesan intelijensi pada anak-anak yang tidak dapat menggunakan alat tes Raven sebelumnya, yaitu tes SPM atau Standard Progressive Matrix. Hal tersebut menjadikan CPM dapat digunakan pada anak-anak dengan rentang usia 5-11 tahun dan orang dewasa, namun dengan syarat memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Berikut adalah contoh dari tes CPM. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Culture Fair Intelligence Test atau CFIT oleh Raymond B. Cattell. Culture Fair Intelligence Test atau CFIT adalah tes yang tidak memakan waktu, yaitu hanya sekitar 30 menit. Sehingga tes CFIT populer digunakan di kalangan praktisi. Tes CFIT memiliki 3 jenis skala. Untuk tes intelijensi anak-anak menggunakan CFIT skala 1 yang ditunjukkan untuk usia 4-8 tahun dan skala 2 ditunjukkan untuk usia 8-13 tahun. Berikut adalah salah satu contoh dari Culture Fair Intelligence Test. Berikutnya adalah Tiki Dasar, diciptakan berdasarkan kerjasama antara Indonesia dan Belanda. Tiki Dasar diperuntukkan untuk anak-anak yang ada pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama kelas 2. Tiki Dasar mengukur intelijensi dengan berhitung angka, penggabungan bagian, eksklusi gambar, hubungan kata, membandingkan beberapa gambar, labirin atau maze, berhitung huruf, mencari pola, eksklusi kata, dan terakhir mencari segitiga. Kemudian, tes intelijensi untuk remaja dewasa, yaitu yang pertama, tes intelijensi kolektif Indonesia Tiki Menengah, kedua, tes intelijensi kolektif Indonesia Tiki Tinggi, 3. Western Adult Intelligence Scale atau WAIS, 4. Standard Progressive Matrix atau SPM, 5. Advanced Progressive Matrix atau APM, dan yang terakhir ke-6, Culture Fair Intelligence Test CFIT skala 3. Berikutnya yaitu Tiki Menengah, alat tes intelijensi kedua dalam rangkaian Tiki. Tiki Menengah diperuntukkan untuk anak pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, kelas 3 hingga sekolah menengah atas SMA. Proses pengerjaan berhitung angka, penggabungan bagian, menghubungkan kata, eksklusi gambar, berhitung soal, meneliti, membentuk benda, eksklusi kata, bayangan cermin, berhitung huruf, membandingkan beberapa benda, dan pembentukan kata. Selanjutnya adalah salah satu contoh dari Tiki Menengah. Tes kedua, yaitu Tiki Tinggi, dengan tingkat kesusahan paling kompleks dalam Tiki. Tiki Tinggi diperuntukkan bagi individu pada tingkat perguruan tinggi serta orang dewasa. Proses pengerjaannya yaitu dengan berhitung angka, penggabungan bagian, menghubungkan kata, abstrak nonverbal, deret angka, meneliti, membentuk benda, eksklusi kata, bayangan cermin, mengelola kata, bentuk tersembunyi, dan pembentukan kata. Berikut adalah contoh dari Tiki Tinggi. Tes ketiga yaitu Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE, dikemukakan oleh David Wechsler. Wechsler Intelligence Scale atau disebut juga WISE diperuntukkan bagi individu pada tingkat perguruan tinggi serta orang dewasa usia 16 sampai dengan 75 tahun atau lebih, dan pelaksanaannya dilakukan secara individu. Tes ini terdiri dari bentuk verbal dan bentuk performer. Untuk bentuk verbal terbagi menjadi 6 bentuk, yaitu informasi, pemahaman, hitungan, persamaan, rentang angka, perbedaan angka. Sedangkan untuk bentuk performer terbagi menjadi 5 bagian, yaitu simbol angka, melengkapi gambar, rancang blok, mengatur gambar, merakit objek. Berikut adalah contoh dari Wechsler Intelligence Scale. Tes keempat yaitu Standard Progressive Matrix atau SPM, dikemukakan oleh John Carly Revan pada tahun 1936. Standar Progressive Matrix atau SPM terbagi menjadi 3, yaitu mengukur kecerdasan orang dewasa dengan mengungkapkan faktor general atau G-faktor atau kemampuan seseorang. Kedua, digunakan secara individual atau klasik dengan waktu penyajian 30 menit. Ketiga, memuat 60 soal yang di dalamnya terbagi menjadi 5 seri, yaitu A, B, C, D, dan E. Dengan setiap seri terdiri dari 12 soal berbentuk gambar-gambar. Berikut adalah contoh soal dari Standard Progressive Matrix atau SPM. Yang kelima adalah tes Advanced Progressive Matrices oleh John C. Revan tahun 1936.
Tes ini ditunjukkan untuk mengukur kinerja intelektual dari mereka yang memiliki intelijensi di atas rata-rata. Tes ini terdiri dari 2 set, yaitu set 1 mencakup 12 soal dengan waktu pengerjaan 5 menit, dan tes 2 mencakup 36 soal dengan waktu pengerjaan 40 menit. Pemberian soal set 1 kepada testi ditujukan dengan maksud untuk menjelaskan prinsip-prinsip kerjanya. Kemudian dilanjutkan ke set 2, di mana pengukuran sebenarnya dilakukan. Berikut adalah contoh soal dari tes APM. Yang keenam adalah Culture Fair Intelligence Test skala 3 oleh Raymond B. Cattell dan Karen S. Tes CFIT skala 3 ditujukan untuk individu dengan kecerdasan di atas rata-rata. Tes ini terdiri dari 4 macam subtes. Subtes 1, series, peserta atau klien diminta untuk melanjutkan pola yang sudah ada dan memilih satu dari 6 pilihan pola yang ada. Subtes 2, classification, peserta atau klien diminta untuk memilih 2 dari 5 pilihan gambar dengan pola ataupun karakteristik yang sama atau memiliki kemiripan. Subtes 3, matrices, peserta atau klien diminta untuk memilih 1 dari 5 pilihan jawaban yang mampu melengkapi gambar utama yang tersaji. Subtes ini memiliki cara kerja yang mirip dengan tes APM, SPM, dan juga CPM. Subtes 4, condition atau tipologi, peserta atau klien diminta untuk memilih 1 dari 5 jawaban, di mana jawaban tersebut memiliki kondisi, tekstur, ataupun situasi yang sama seperti pada soal yang tersaji. Berikut adalah contoh soal dari tes CFIT skala 3. Selanjutnya ada tes intelijensi untuk tunarungu, seperti tes SON yang dirancang di Amsterdam tahun 1939 sampai 1942. Tes SON merupakan akronim dari Snyder's-Omen Nonverbal Scale. Tes SON merupakan salah satu tes intelijensi nonverbal yang digunakan untuk individu dengan rentan usia 3-16 tahun. Alat tes ini dapat digunakan oleh individu dengan tunarungu dikarenakan tes SON berbentuk puzzle dan rangkaian gambar yang perlu dicocokkan, dan peserta tidak dituntut untuk menjawab perintah yang diberikan. Berikut adalah contoh soal dari tes SON. Sekian penjelasan tentang ragam tes intelijensi. Semoga informasi kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa!